Selamat sore, Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Hari ini hari Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. Akhirnya niat saya untuk berkunjung ke rumah Chong Afi, orang yang pernah menjadi orang terkaya di Medan, akhirnya dapat terwujud. Ini berkat bantuan dari Pak Adi Laksamana, salah satu murid yang pernah belajar di sekolah minggu agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang, yang memfasilitasi dan membawa saya berkunjung ke rumah Chong Afi ini. Ini di Jalan Kesawan. Ya, mari selanjutnya kita lihat. Ini saya sudah memasuki halamannya, asri penuh dengan pohon-pohon dan bunga-bunga. Nah, inilah rumah Chong Afi yang pernah menjadi orang terkaya di kota Medan zaman dulu kala. Dan ini adalah prasastinya, Chong Afi dengan istrinya. Nah, ini adalah pemandangan di halaman depan rumahnya. Ya, masih jelas kelihatan. Ini adalah ornamen-ornamen yang pada zamannya dulu menjadi sangat mewah. Dan inilah suasananya. Kita akan coba masuk ke dalam, dan di depan itu ada Jalan Kesawan. Ya, sekarang banyak bangunan-bangunan besar dan rumah ini tetap terpelihara. Jika saya pertama ke Medan dulu, tempat ini belum dirawat dengan baik. Ya, terkesan rumah kuno dan angker. Namun sekarang sudah berbeda jauh. Ya, sangat bagus dan menjadi salah satu destinasi wisata di kota Medan. Ini termasuk cagar budaya di kota Medan, dan ini adalah di teras rumahnya. Bangunan ini juga disebut sebagai Chong Afi Mansion. Mansion pengertian dalam bahasa Inggris adalah rumah besar, rumah yang besar. Nah, ini di ruang tamunya. Ya, ini gambar Uniso. Nah, kita ikuti pemandunya. Ya, ini adalah foto zaman dulunya. Kalau dilihat dari tahunnya, sepertinya Mayor di Masai di Padang itu di akhir abad ke-18, lebih awal dulu dari Mayor Chong Afi yang sekitar awal abad ke-19. Ternyata kedua mayor ini, Chong Afi dan di Masai di Padang, terkenal bukan hanya karena kekayaannya, namun karena filantropinya dan dapat berbuat banyak dengan kedermawannya bagi masyarakat. Ini kita masuk ke ruangan tamunya. Menyambut sahabatnya, yaitu Sultan Delhi ke-9. Boleh duduk? Tidak boleh, Pak. Chong Afi dan Sultan Delhi ke-9 ikut juga membantu pembangunan masjid raya yang ada di Medan, Pak. Ini Sultan Delhi. Ya, yang ke-9, Pak. Ini foto Sultan Delhi yang menjadi sahabat dari Mayor Chong Afi. Di sebelah sini cucunya Chong Afi, Ibu Mimi yang masih tinggal di rumah ini, tepatnya itu di sayap kanan rumah ini, Pak. Dari pesawat, jalan pesawat. Saya ada keluarga dari sini, Pak. Meja kursi masih asli, Pak. Ini ruang tamu utama dari Mayor Chong Afi. Ini kursi-kursinya masih antik dan ornamen-ornamennya juga masih antik. Semuanya berasal dari Tiongkok. Nah, ini adalah foto Chong Afi dengan istrinya.
Tidak awal dulu ya. Apa bisnisnya dulu coba? Perkebunan teh, kopi, kelapa, karet, tembakau. Kalau kita pernah tes itu belum ke rumah abangnya, Belum. ya ke bunga. Ya. Totalan sama belum. Ada kuburan loh di situ. Yang kedua bunga. Kalau melihat dari penataan rumahnya dan ornamen-ornamennya, ini dipengaruhi oleh budaya Chinese dan juga Melayu Delhi. Sayang rumah di Masai, saya belum pernah lihat foto maupun dokumentasinya. Ini adalah ruang kerja dari Mayor Chong Afi. Ya, itu masih meja kerja kuno, itu ada radio kuno, dan juga ada kami dipandu oleh seorang guide yang memang dibayar oleh Pak Adi Laksamana. Tanahnya itu masih terawat. Nggak pernah masuk. Oh, nggak pernah masuk. Pernah Pak, pernah. Cuman sekarang Ya mas, tamannya dijadikan pasar malam gitu. Ya, ya. Ya, kalau memang rumah-rumah kuno Tiongkok itu ada tiangnya karena saking panjangnya mereka perlu sirkulasi udara sehingga ada ruangan tiangnya ya yang terbuka, ada sirkulasi udara yang bagus. ini halaman rumah ini yang dimana secara terbuka sebagai masuknya sumber cahaya matahari masuk sumber titik. Bagaimana orang Jawa pada umumnya yang sangat menghormati leluhurnya, maka di rumah Limasa ini juga ada satu ruangan disebut ruangan Sincu untuk pemujaan para leluhurnya. Nah, ini suasananya ya. Sayang di ruangan Sincunya itu tidak boleh difoto, tidak boleh di syuting. Dan ini adalah foto-foto yang menghiasi tangga nanti naik ke atas. Kita akan coba naik ke atas nanti ya. Nah, ini kamar tidurnya. Kayaknya masih, soalnya pernah lihat itu sepatunya kaki. Oh, tidak boleh divideokan. Ini ruang keluarga, ruang makannya. Ini ruang makan dulu ini. Ini ruang makannya. Jelas lagi sudah rusak. Rumah ini cukup terawat. Mungkin kemarin sudah sempat direnov sehingga kelihatannya masih asli ya seperti dulunya. Kita masuk ke ruangan lain. Tidak boleh juga. Ini kita akan ke lantai 2 di rumah kediaman Chong Afi di Kesawan, Jalan Kesawan. Dan ini juga tangganya masih asli Pak. Kayu asli ya. This is the ancestral halls. I'm another big family of Chong Afi variations. Yeah, Nah, kita sudah sampai di lantai 2-nya.
Ini dari lantai 2 ke bawah. Ya. Ini Pak. Pas di ruangan, di atas ruangan Sincunya ada ruangan pemujaan, sebagaimana orang Tionghoa beragama Buddha yang dipuja adalah Quan Kong utamanya. Namun juga ada kelihatan ada gambar Kuan Im kalau tidak salah. Nah, ini menunjukkan bahwa Chong Afi ini juga penganut agama Buddha secara tradisi atau budaya Tionghoa. Kelihatan dari jauh arca Kuan Kongnya adalah arca Kuan Kong yang sedang menunggang kuda berwarna hitam, dan inilah yang ada di Vihara Ekayana di Jakarta seperti Ini pada saat berusia 93 tahun. Ini yang mudanya, ini yang tuanya. Ini adalah foto putri Chong Afi yang masih hidup, sekarang berusia 93 tahun. Dan dilihat dari buku yang dipegangnya dengan judul Memories of the Nonya. Beliau ini menganut agama Buddha karena ada gambar arca Kuan Im pada buku yang dipegangnya. Nah, mansion Chong Afi Mansion ini kelihatannya tidak begitu mewah, tetapi cukup bagus untuk lapangnya. Dan di ruangan lantai 2 ini terdapat foto-foto keluarga, foto pernikahan dari keluarga Chong Afi, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Nah, sekali lagi apa yang saya lihat dari berkunjung saya ke Chong Afi Mansion ini, beliau ini terkenal dan dikenang sebagai tokoh sejarah bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena sifat filantropinya. Sosial, banyak membantu masyarakat dan membangun infrastruktur di sekitarnya. Inilah yang membuat beliau dikenang oleh generasi-generasi sesudahnya. Namun sayang tidak banyak informasi tentang kehidupan dari keluarganya, yaitu anak-anak dan cucu-cucunya. Cuma saja ada satu putrinya yang masih hidup, yang tinggal di sayap kanan dari mansion Chong Afi ini. Ini kami sempat berfoto di Chong Afi Mansion. Mayor Chong Afi ini punya seorang kakak yang bernama Chong Yong Kian, dan mansionnya juga ada di Kota Medan, namun tidak dibuka untuk umum kelihatannya. Nah, inilah yang dapat kita ketahui dari sejarah kehidupan keluarga Chong Afi ini. Lima Pak. Nama Chong Seyin. Iya Pak. Beliau adalah yang pertama kali pendiri sekolah musik di Indonesia. Dan itu Medan Music School. Medan Music School masih ada sekarang? Masih ada. Dan juga beliau belajar musik itu di Belgia Pak. Dan mendapat suami itu dan Belgia juga. Mungkin ketinggal Belgia lah turunannya. Iya betul. Itu sebetulnya cucu-cucunya si Chong Seyin. Nah, setelah kita dengar dari guide-nya bahwa ada salah seorang putrinya, Chong Seyin, yang belajar musik di Belgia dan kemudian mendirikan sekolah musik pertama di Indonesia. Jadi nama Chong Seyin. Dan kemudian ada seorang putrinya yang masih hidup sampai saat ini, yang tinggal di sayap kanan dari mansion Chong Afi ini. Nah, ini adalah ruangan-ruangannya, ruangan untuk mengenang anak-anaknya. Kita masih berada di lantai 2 Chong Afi Mansion ini. Dan ini adalah surat wasiat dari Chong Afi tentang sifat filantropinya, kedermawanannya, dan keinginannya untuk membantu kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun budaya. Nah, inilah yang dikenang dari Mayor Chong Afi.
Ini beberapa foto-foto, dan ini ada foto yang sudah berwarna, berarti pada waktu yang belum berapa lama. Nah, ini the ritual ceremony was led by 3 monks from Quantebio. Ini ada upacara ritual yang dipimpin oleh 3 orang anggota sangga dari Quantebio, ya wihara Mahayana yang terbesar di kota Medan. Nah, ini adalah ruangan museumnya, penuh dengan buku-buku dan juga koleksi foto-foto serta piagam-piagam yang pernah diterima oleh Mayor Chong Afi. Ini suasana di dapur dari rumah kediaman Chong Afi ini. Ini batu giling, ini giling tepung ataupun ketan untuk menjadi tepung, ya beras atau ketan untuk menjadi tepung. Nah, inilah timbangan dapur zaman dulu kuno, dan ini peralatan-peralatan dapurnya. Dan sebagaimana orang Tionghoa zaman dulu, ada altar Chow Kun Kong, ya dewa dapur di altar ini. Nah, ini peralatan-peralatan dapur yang digunakan pada zamannya dulu. Ada peralatan makannya, sendok dan garpu serta peralatan-peralatan lainnya. Nah, ini suasana dapur dari rumah kediaman Chong Afi di Medan. Nah, ini pun bagian samping rumah ini juga ada ruangan yang terbuka. Karena memang zaman dulu ini sangat perlu, di mana waktu itu sirkulasi udara sangat dipentingkan. Nah, kita tahu zaman dulu belum ada AC, sehingga rumah ini bisa menjadi sejuk karena ada ruang-ruang yang terbuka seperti ini. Jadi ini udara masuk, kalau hujan pun bisa masuk. Nah, inilah konstruksi zaman dulu. Dan ini tadi perpustakaan atau museum dari Mayor Chong Afi. Ini ruangannya, kami berposesi di ruangan ini di Chong Afi Mansion ini. Dan ini adalah ruangan kenangan untuk anak-anaknya. Dan kebetulan bersama dengan kami ada juga turis dari Tiongkok yang berkunjung ke Chong Afi Mansion ini. Mereka juga ingin melihat bagaimana kehidupan orang yang berasal dari Tiongkok yang kemudian sempat menjadi orang terkaya di Medan dan juga diangkat menjadi mayor the Chinese dalam masa penjajahan Belanda. Buat tanah ini mana sebenarnya nanti lah ya. Kalau itu nggak tuh iseng lo, kan lo yakin sih. Orang ya lewat aja. Ini kondisi awalnya. Ya, ini foto rumah Chong Afi di China, Pak. Oh. Di ruangan ini terdapat koleksi foto-foto di rumah asalnya di Tiongkok, yaitu di provinsi Guangdong. Jadi Chong Afi ini berasal dari Guangdong. Ini adalah foto rumah leluhurnya di Tiongkok. Rumah
leluhur Chong Afi di Tiongkok. Ada satu falsafah hidup dari Chong Afi ini yang mungkin perlu kita ambil hikmahnya, di mana beliau mengatakan tekadnya, di mana tempatku berdiri, aku menggenggam langit. Kesuksesan dan kejayaan bukan terletak pada apa yang telah kumiliki, melainkan pada apa yang telah kuberikan. Ini falsafah yang sangat bagus, yang menunjukkan jiwa kedermawanannya, filantropinya, di mana dia membantu banyak masyarakat, membangun juga infrastruktur di kota Medan, sehingga kenangan inilah membuat beliau ini dikenang sampai saat ini. Dan ini bisa menjadi contoh suri tauladan bagi kita yang hidup pada saat ini. Ini halaman sampingnya yang cukup asri, rindang, dan sejuk. Kemudian setelah selesai mengunjungi mansion ini, karena udara di Medan panas, kami diajak oleh Pak Hadi Laksamana menikmati es krim di sebuah tempat legendaris yang disebut sebagai Tip Top. Ini di Tip Top Ice Cream Palace. Ya, di masih Jalan Kesawan, diajak santai sejenak oleh Pak Hadi Laksamana. Ada suasananya. Jadi utamanya di sini menjual es krim berbagai macam bentuk, terutama es krim jadul, dan juga ada beberapa makanan-makanan kecil risoles dan lain sebagainya. Nah, inilah suasananya. Cukup ramai, dan di luar juga ada, di terasnya juga ada tempat untuk menikmati es krim ini. Ini Tip Top restoran Ice Cream Palace. Dulu namanya Jangki restoran, dan sekarang dikelola oleh keturunan menjadi Tip Top. Inilah suasananya. Ini masih terletak di Jalan Kesawan, tidak jauh dari Chong Afi Mansion tadi. Sekian dulu apa yang dapat kami bagikan pada tayangan video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita mengambil hikmahnya, terutama dari keteladanan yang diberikan oleh Mayor Chong Afi, Mayor der Chinesen di Medan. Anu Modana, semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, sejahtera, harmonis, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.